Nah, jadi kita coba jawab 3 pertanyaan ini ya. Nah, pertanyaan pertama jawabannya ya ya. Nah, karena p value kita kurang dari 5%, berarti ada asosiasi. Dan kemudian apakah ada hubungan sebab akibat? Nah, lagi-lagi ini karena studi ini adalah studi eksperimen di mana si peneliti itu membagi 311 wanita itu ke dalam 4 jenis grup, 4 jenis diet secara random assignment, maka kita bisa menyimpulkan ya, kita dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat. Oke. Dan terakhir, apakah hasil ini dapat digeneralisasi ke populasi? Nah, ini sayangnya belum ya, karena si peneliti tidak melakukan random sampling ya. Jadi si peneliti tuh mengambil datanya tuh bukan dengan mengambil sampel secara random, tapi dia mengambil sampel dari survei gitu ya, dari dia mendapatkan volunteer ya. Jadi tidak semua wanita itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam data ini. Nah, akibatnya data ini hasil ini belum dapat digeneralisasi ke populasi. Hanya untuk beberapa grup doang yang berlaku gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingin membahas tentang validity condition atau kapan syarat apa yang kita butuhkan agar kita bisa menggunakan teori based test. Nah, ini ada sedikit tentang perbedaan antara simulation based dan theory based. Nah, simulation based itu selalu keuntungannya selalu bisa ya. Nah, sementara kalau theory based ini lagi-lagi harus ada validity condition. Nah, namun simulation based kekurangannya itu kita harus mempunyai kemampuan untuk melakukan simulasi. Nah, kebetulan kita sudah punya applet sih. Nah, tapi untuk theory based keuntungannya itu kita tidak perlu melakukan simulasi karena ada formulanya, ada tabelnya yang bisa kita pakai. Nah, validity condition-nya itu apa sih itu ya? Nah, jadi validity condition-nya itu adalah ada 2 ya. Jadi syarat jumlah data pada setiap grup harus di atas 20 ya. Dan yang kedua ya, distribusi data tidak boleh terlalu sama seperti biasa ya, skew. Ya, jadi distribusi data nggak boleh terlalu miring ke kanan semua atau miring ke kiri semua gitu ya. Itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh, harus seimbang lah kurang lebih ya distribusi data dari setiap grup. Ya. Nah, itu adalah validity condition-nya. Nah, selanjutnya ada satu topik lagi yaitu tentang nah, sekarang kita udah tahu nih ternyata ada asosiasi antara jenis diet dengan seberapa turun body mass index dari data-data sampel gitu ya. Nah, tapi kita pengen tahu diet manakah yang lebih superior dibandingkan diet yang lain sih. Nah, itu kita bisa melakukan uji 2 min tapi sepasang-sepasang gitu ya. Jadi bayangkan ada banyak pengujian yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita punya ada 4 grup ya, grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4, kita ingin mengetahui diet manakah yang lebih populer, berarti kita harus melakukan uji 2 min antara grup 1 2, grup 1 dengan 3, grup 1 dengan 4 ya. Terus 2 dengan 3, 2 dengan 4, terus 3 dengan 4. Jadi total ada 6 pengujian min, 6 uji 2 min yang harus kita lakukan. Nah, di sini kebetulan dengan menggunakan applet theory base, ke-6 pengujian ini sudah dilakukan ya. Jadi kita tinggal ambil hasilnya saja. Nah, ini saya sudah menggunakan applet ya, dan di sini Anda bisa melihat bahwa di sini ANOVA table-nya sudah saya klik nih. Oleh karena itu kita menggunakan pengujian hipotesis berbasis teori. Nah, setelah ANOVA table-nya kita klik, kita juga bisa mengklik ini nih 95% confidence interval gitu. Jadi di sini sudah dilakukan 6 uji 2 min sekaligus ya, dimana di sini sudah terlihat confidence interval untuk masing-masing pengujian gitu ya. Jadi di sini diet Atkins sama diet zone tuh ya. Ternyata perbedaan BMI antara diet Atkins sama diet zone itu intervalnya itu di antara minus 1,81 sampai minus 0,43. Dan di sini ada tanda bintangnya nih. Artinya tuh apa kalau ada tanda bintang? Artinya itu mu dari Atkins sama mu dari zone itu
itu berbeda secara signifikan karena tidak memuat 0 di dalam sini gitu ya. Berarti ada terbukti kita bisa menolak H0 atau dengan kata lain ada perbedaan antara diet Atkins dengan diet zone gitu ya. Nah, begitu pula dengan diet Atkins dan diet Ornish, begitu pula dengan diet Atkins dan diet Learn. Jadi di sini terlihat bahwa diet Atkins tuh emang lebih superior dibandingkan diet yang lain ya. Sementara diet zone dengan diet Ornish misalkan itu kan confidence intervalnya 0,4498 sampai 0,9285 ya. Dan di sini nggak ada tanda bintang ya. Artinya H0 tuh belum bisa ditolak kalau nggak ada tanda bintang. Ditolak. Jadi kalau H0 belum bisa ditolak artinya apa? Jadi belum terbukti bahwa ada perbedaan antara diet zone dengan diet Ornish. Begitu pula dengan diet-diet yang lain yang nggak ada tanda bintang nih ini. Karena belum terbukti ada perbedaan. Jadi H0 tuh belum bisa ditolak. Nah, jadi dengan melakukan pengujian hipotesis berbasis teori kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ya sebenarnya. Tapi lagi-lagi syaratnya kita harus memenuhi syarat validity condition yang tadi itu gitu ya. Oke, dengan ini bab multiple mean sudah selesai. Semoga cukup jelas apa yang sudah disampaikan baik itu pengujian hipotesis berbasis simulasi ataupun pengujian hipotesis berbasis teori.